Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memimpin, dan menyertai kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan dalam program Belajar Alkitab Setiap Hari. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita dari Alkitab, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat dari Allah kita, agar kita dimampukan untuk mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, hari ini kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Bersyukur untuk semua yang Engkau berikan, terutama firman Tuhan, yang dapat kami baca, dengarkan, dan renungkan. Ya Bapa, kasihanilah kami dan mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kepada kami pengertian dan pencerahan. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami pemahaman yang benar, agar apa yang kami baca, dengar, dapat kami memahaminya dengan baik, dengan tepat, dan kami dimampukan oleh-Mu untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita melanjutkan belajar Alkitab dari Kejadian pasal 9, ayat 18 sampai dengan 29. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah itu. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur karena apa yang dijanjikan Tuhan pastilah digenapinya. Dan melalui Nuh serta anak-anaknya seluruh bumi dipenuhi manusia. Dan manusia yang segambar serupa dengan Allah, sekalipun sudah rusak total karena keberdosaan, tetap masih diberikan anugerah umum, sehingga dimampukan untuk mengelola bumi ini dengan segala fasilitas yang disediakan, kapasitas yang ada tiap-tiap manusia, dan manusia akhirnya mampu beradaptasi dengan lingkungan, berbudaya, beradab, dan melakukan aktivitas di bumi ini di dalam pemeliharaan Tuhan Allah. Kita tahu bahwa Tuhan yang sudah berjanji adalah Tuhan yang menyediakan, memerintah, dan mengarahkan perjalanan sejarah umat manusia. Demikian juga dengan Nuh dan anak-anaknya, nenek moyang manusia di seluruh muka bumi. Ada yang mengatakan bahwa Sem, Ham, dan Yafet itu menggambarkan adanya keragaman manusia dari sisi kulit, warna, dan genetiknya. Sekalipun memang ada kemungkinan itu, namun Alkitab tidak pernah memberi penjelasan apakah keturunan Sem adalah keturunan dari orang-orang yang ada di Eropa, keturunan Yafet adalah orang-orang yang ada di daerah Asia, keturunan Ham adalah orang-orang yang ada di Afrika. Semua asumsi itu, semua mitologi itu tidak dapat dibuktikan secara saintis. Terlebih lagi, Alkitab tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana persebaran penduduk dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet.
Yang pasti pada generasi Sem, Ham, dan Yafet tentulah ada anak-anak yang dilahirkan. Berapa jumlah anaknya, berapa banyak, kemana penyebarannya, Alkitab memberi gambaran hanya berkaitan nantinya dan berhubungan dengan sejarah penebusan orang-orang berdosa, umat pilihan Tuhan. Di dalam konteks teks pasal 8 dan 9, kita menemukan adanya sebuah perubahan yang sangat menarik, di mana bukan saja Nuh dan anak-anaknya mendapatkan kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan, mendapatkan kemampuan untuk mengelola bumi, tetapi juga ada hal yang penting yang menarik, ialah manusia diberikan kebebasan. Tetapi seringkali kebebasan yang masa Adam sampai Nuh dipergunakan untuk melakukan hal yang jahat. Dan ternyata hal tersebut juga masih terikut, bahkan ada pada keturunan Nuh. Dan Nuh sendiri yang sadar atau tidak, ketika dia menikmati hasil ladangnya, ia membuat dirinya dipermalukan oleh dirinya dan tidak menjadi contoh yang baik. Namun sesungguhnya kalau kita menelusurinya, itu dilakukannya di kemahnya sendiri. Adalah tidak baik dan tidak etis seorang anak langsung masuk ke kemah orang tuanya tanpa memperhatikan situasi dan kondisi dari keberadaan orang tuanya. Bisa jadi Nuh memberikan suatu contoh yang tidak baik kalau kita melihat sekilas. Tetapi di balik itu, Nuh sebenarnya sedang berada di dalam posisi gembira atau sukacita, atau ia sangat mengapresiasi keberhasilannya. Tetapi menjadi mabuk itu hal yang tidak tepat. Kita boleh minum anggur, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi tidak berlebihan dan tidak merusak diri. Bolehkah orang percaya minum anggur? Boleh, tetapi terbatas, tidak memabukkan, tidak merusak diri, tidak mengganggu tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah, ini memang dilakukan di dalam rumah dan atau kemahnya Nuh. Tetapi entah bagaimana, Nuh tidak memperhatikan keberadaannya yang mabuk itu, tentu dalam ketidaksadarannya. Dan yang paling menyedihkan ialah Ham, tanpa dia sengaja atau sengaja, dia masuk ke dalam kemah ayahnya dan melihat ayahnya telanjang dan memperhatikan, bukan menutup, bukan membalut atau meletakkan kain untuk tubuh ayahnya supaya tidak malu dan dipermalukan oleh siapapun, tetapi justru ia mempermalukan ayahnya kepada orang lain, kepada anak-anaknya yang lain, kepada anggota keluarga yang lain. Padahal ia si bungsu. Biasanya bungsu itu lebih dekat, lebih memberikan perwakilan terhadap apa yang ada dalam kemah orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi, si bungsu menceritakan ketelanjangan ayahnya. Ini menjadi pelajaran bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kita semua. Sebagai seorang anak di rumah, janganlah mempermalukan orang tuanya di tempat umum, di publik. Tetapi juga janganlah membuat sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Kita harusnya memberikan solusi terhadap kesulitan dan kesusahan atau yang sedang dihadapi oleh orang tua kita. Kita seharusnya seperti tindakan daripada Sem dan Yafet, yaitu mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahunya dan menutup aurat ayahnya. Kita tidak menutup-nutupi kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan orang tua kita. Tidak. Kita menutup hal tersebut kalau itu memalukan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, janganlah menceritakan hal-hal yang terbatas, yang lemah, yang kurang dari orang tua kita kepada siapapun dan apapun alasannya. Ceritakanlah kepada yang lain hal-hal yang baik, yang benar, dan bertindaklah memberikan solusi konstruktif atas situasi yang sedang terjadi dalam rumah kita. Sama juga dengan kita tidak boleh menceritakan, menjelek-jelekan, atau meremahkan dan merendahkan apa saja yang ada pada diri keluarga kita. Mari kita menunjukkan hal yang positif, yang baik, yang konstruktif tentang keluarga kita kepada orang lain. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara? Ketika Sem, Ham, dan Yafet bertindak yang berbeda terhadap masalah daripada orang tuanya, dan saat Nuh sadar diri dari mabuknya, mendengar cerita tentu itu akan terjadi, dan dia langsung mengambil satu sikap tindakan yang sangat miris sekali, yaitu mengutuk Ham, memberkati Sem, dan juga Yafet. 3 kata yang disampaikan oleh Nuh: terkutuk, terpujilah Tuhan, dan Tuhan meluaskan tempat kediaman Yafet. Ada 3 kata yang berbeda. Yang pertama, terkutuk. Betapa menakutkan istilah ini. Tuhan tidak pernah mengutuk Adam dan Hawa, tetapi mengutuk tanah. Tuhan mengutuk Kain karena membunuh Habel. Dan kita tahu
Tuhan mencabut kutukan untuk tanah, untuk bumi, karena pemeliharaan Tuhan dinyatakan melalui pasca peristiwa air bah. Tetapi dalam hal ini, Tuhan menjatuhkan kutukan, atau bisa dikatakan Tuhan berbicara melalui Nuh, mengatakan terkutuklah Kanaan. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai orang tua tidak pernah mengatakan terkutuk kepada anak-anak kita. Apapun alasannya, kita perlu mendoakan, memberi nasihat, teguran keras, penghajaran. Tapi jangan sekali-kali mengutuk anak-anak kita. Itu akan merusak masa depannya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, hati-hati kita mengucapkan kata-kata kita. Sekalipun sulit, saya percaya Nuh menyampaikan itu dengan kesadaran yang penuh. Saya tahu bahwa itu ada konsekuensi logisnya untuk Ham, untuk keturunannya. Apakah Nuh mengatakan itu sembarangan? Pasti jawabannya tidak. Bukankah Nuh mengasihi setiap anaknya? Lalu mengapa muncul seperti itu? Apa yang mendorong Nuh melakukan itu? Karena Nuh melihat Ham bukannya bertobat, menyadari kesalahannya, mengakui kekeliruannya, mentertawakan ayahnya, menjelek-jelekkan ayahnya, dan itu membuat Nuh melihat ketidakmauan Ham untuk bertobat. Sementara Sem dinyatakan kalimat yang paling penting, terpujilah Tuhan. Bagaimana Sem dituntun, diarahkan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan kita tahu Sem ini nanti adalah leluhur daripada Abram. Dan tentulah ini memberikan kepada kita apa yang dinyatakan Tuhan melalui Nuh terhadap Sem dan keturunannya. Dan terlebih lagi khusus untuk Yafet, ini memang dia mendapatkan privilege karena dia menerima berkat dari Sem dan berada di sekitar Sem. Dan yang menarik lagi adalah kalimat yang sangat menyedihkan dalam konteks kita ialah keturunan Ham, yaitu Kanaan, itu menjadi hamba bagi keturunan Sem dan Yafet. Bukan hanya terkutuk, tapi diperbudak atau menjadi hamba. Menjadi adanya klasifikasi sosial antara orang merdeka dan hamba. Ini tidak bisa kita elakkan dalam konteks kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sebagai orang tua, harus kita ingat, semua anak adalah sama setara. Kita harus memperlakukan anak-anak kita setara di hadapan Tuhan, setara di hadapan kita. Memberikan yang terbaik dan memperlengkapi mereka dengan kebaikan. Memang akan muncul nanti dari sana, siapakah anak yang takut akan Tuhan, siapakah anak yang membelot hatinya dan yang memberontak kepada Tuhan, dan siapakah anak yang diberkati Tuhan dengan jerih lelahnya dan yang tidak diberkati Tuhan. Ini fakta. Dan kita tahu keragaman itu terjadi dalam setiap keluarga, dalam setiap anak-anak. Namun kita sebagai orang tua yang diberi tanggung jawab harus memperlakukan anak sama rata, sama rasa di dalam cinta kasih Tuhan. Terlebih lagi kita sebagai orang yang sudah ditebus, sudah merdeka, sudah menikmati keselamatan. Terakhir Bapak, Ibu, Saudara, dalam konteks keberadaan seperti itu pun Tuhan masih memberikan waktu yang cukup untuk Nuh hidup di bumi. 350 tahun lagi setelah air bah. Sehingga Nuh melihat, menyaksikan anak-anaknya beranak, bercucu, dan seterusnya. Kiranya pelajaran hari ini dapat memberikan makna bagi kita, bahwa hidup kita diberikan Tuhan haruslah bertanggung jawab. Sebagai orang tua, sebagai anak di dalam keluarga. Janganlah kita mencari masalah dalam keluarga kita, marilah kita mencari solusi yang konstruktif. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ikuti terus channel YouTube ini dalam program Belajar Alkitab setiap hari. Bagikan dan silakan Bapak Ibu untuk boleh merefleksikannya, merenungkannya kembali, dan mempraktekkan pengajaran Alkitab hari ini. Tuhan menolong dan menyertai kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar dari kitab Kejadian pasal 9. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Tentulah ada banyak hal yang belum kami gali temukan prinsipnya. Namun kami mengetahui Roh Kudus akan memberikan kepada setiap kami, baik yang menyampaikan maupun mendengar, sebuah refleksi secara individu untuk kami boleh sama-sama berjuang di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Terutama kesaksian kami sebagai keluarga, di dalam hubungan orang tua dan anak, anak dengan anak, dan satu sama lain. Tuhan berkati setiap keluarga orang percaya dimanapun berada, keluarga kami masing-masing, pimpin sertai anak-anak kami, cucu kami, cicit kami, buyut kami semua, supaya setiap keluarga kami diberkati, dipimpin, disertai.
Jangan biarkan satupun dari anggota keluarga kami yang menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Tapi fokus kepadamu, memuji Engkau. Biarlah turun atas keluarga kami masing-masing. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan penjelasannya maupun hamba-Mu. Biarlah Tuhan dimuliakan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.